Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah lelah untuk saling mengingatkan. Kita semua tahu keadaan sedang tidak baik-baik saja, dan kita semua tahu kalau ini tidak mudah. Untuk yang terbiasa berkegiatan di luar, berdiam diri di rumah tidak mudah. Untuk yang sekolah, belajar di rumah seringkali bikin stres dengan banyaknya tugas. Semua terasa berantakan, pendapatan berkurang, pikiran tidak tenang, panik, khawatir, bingung mau ngapain. Semua terasa menyulitkan. Tapi ini demi kebaikan semua yang ada di bumi. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi ini tentang kita semua. Saatnya kita saling mendukung, saling jaga dengan cara yang kita bisa. Salah satunya dengan di rumah aja. Jika tidak darurat, tetaplah di rumah. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita harus melakukannya sama-sama agar pandemi ini segera hilang. Bukankah kalian rindu suasana tenang? Untuk yang masih harus berjuang di luar, untuk yang tidak punya pilihan, semoga kesehatan menyertai kalian. Terima kasih untuk kita semua. Kita pasti bisa lewati semua ini. Tetap semangat, tetap kuat. Sementara berjarak dulu. Nanti setelah ini kita saling berpelukan. Hari-hari ini kita semua belajar arti dari pentingnya menjaga jarak, pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang-orang yang kita sayangi. Hari ini kita akan belajar untuk mendoakan saudara dari kejauhan, belajar menahan keinginan temu untuk obat kerinduan. Hari ini kita tahu bahwa kedekatan justru akan mengancam keselamatan. Keegoisan justru akan memperparah keadaan. Maka berjauhan dan saling mendoakan adalah jalan terbaik yang harus kita lakukan. Bukan karena kita bermusuhan, justru dalam situasi seperti ini kita lakukan untuk saling melindungi. Maka hari ini hendaknya kita tetap saling menjaga jarak supaya esok kita bisa saling berpelukan. Dari setiap cobaan yang datang, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk dijadikan pengalaman. Kita hanya perlu percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Bersama kita bisa. Bersama kita adalah kuat. Hari ini kita bersama-sama berdoa dari rumah untuk keselamatan negeri kita utamanya dan saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia. Semoga semuanya segera pulih. Kita tak pernah benar-benar tahu hari esok akan menjadi apa. Ketika segala upaya telah dilakukan, doa tercurah hampir tak tersisa, maka kita hanya perlu menunggu apa yang ingin Tuhan berikan. Pasrah adalah jalan terakhir ketika segala ikhtiar dan doa telah dilakukan. Percaya jika tak ada sesuatu apapun terjadi kecuali atas kehendaknya. Kita semua harus berdoa selagi semua kalangan tengah berupaya. Kita tak pernah benar-benar tahu apakah ini tanda yaumul qiyamah, azab, atau musibah. Tapi yang jelas kita semua berharap ini semua akan berakhir dengan husnul khotimah. Berharap ini semua menyadarkan kita bahwa sekuat dan sesombong apapun manusia dengan apa yang semua dimilikinya, Allah bahkan bisa menghinakan kekuatan mereka hanya dengan makhluk terkecilnya. Lekas sembuh bangsaku, lekas sembuh bumiku. Untuk itu, marilah kita lakukan yang terbaik bersama dengan bersatu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Semesta juga bersedih melihat bumi berduka.
Dan ini saatnya manusia bisa lebih saling menjaga dan menyayangi makhluk ciptaannya. Mungkin semesta ingin melihat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta dan dengan keluarganya. Karena saat ini dunia sedang memasuki masa yang paling genting, di mana isu-isu marak bertebaran dengan diperkuat alasan yang tak masuk akal agar mampu memenuhi kepentingan masing-masing. Sebuah kebenaran mampu diputarbalikkan agar terlihat salah, dan semua kesalahan berusaha ditutup-tutupi agar itu terlihat benar. Dan di mana saat ini semua orang bebas berpendapat, mengeluarkan opini masing-masing yang itu terlihat kacau, sebab mereka ingin didengar namun tak ingin untuk mendengar. Kita semua disibukkan dengan mencari siapa yang paling benar, ketimbang berjuang bersama untuk mencari jalan keluar. Dan kita selalu dikuasai amarah dan ego kita. Stoplah, berhentilah. Saling mencaci maki dan saling menyalahkan. Inilah saatnya kita introspeksi diri, naikkan empati dan sucikan diri. Jangan sampai terpecah belah. Apa mungkin bumi juga sudah lelah? Bahkan seolah menuntut kita untuk meredam dan tidak lagi membuatnya bising. Mungkin kita sudah terlalu riuh hidup di atasnya. Maafkan kami bumi. Semoga engkau lekas sembuh beserta otak para penghuninya. Tuhan melukiskan hidup kita dengan banyak warna. Warna cerah dan warna gelap. Selalu ada hal positif dan negatifnya. Apapun warna yang dituangkannya, supaya kita mau bersyukur dalam suka dan duka, apapun keadaannya. Semua terjadi karena sebuah alasan. Jika bukan untuk membuatmu bersyukur, maka pasti untuk membuatmu belajar bersabar. Percayalah, tak ada yang buruk pada apa yang telah ditetapkannya, karena semua ada balasannya. Semua pasti menyimpan kebaikan. Namun pada jalannya, kadang Allah hadangkan kita dengan banyak rintangan. Maka selalu berusahalah untuk tetap tegar, tabah, dan percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang indah pada akhirnya. Bersama ikhlasmu, penerimaanmu, sabarmu, percayamu, perlahan Allah akan menunjukkan jalan terbaiknya. Dalam kondisi seperti saat inilah manusia sedang diuji. Dan yang sedang diuji saat kita sedang berada dalam pandemi virus corona ini adalah yang pertama, kemanusiaan kita, yaitu bagaimana jiwa kemanusiaan kita, rasa peduli kita terhadap sesama manusia, bagaimana kita bisa mengetahui sampai di mana tingkat rasa syukur dan ikhlas kita. Yang kedua, solidaritas antar warga, yaitu rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati dan kebersamaannya untuk saling menyempurnakan atau saling membantu dan melindungi. Yang ketiga, daya resiliensi atau adaptasi, yaitu bagaimana kemampuan kita ketika sedang berada dalam situasi yang sulit, apakah kita menyesuaikan diri, bisa bertahan ketika ada dalam keadaan yang sulit, bisa stabil, terpuruk, atau bahkan lebih bisa berkembang. Yang keempat, kreativitas, yaitu suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecah sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, atau kemampuan seseorang mendayagunakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan karya baru. Yang kelima, kedisiplinan terhadap aturan, yaitu sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilakukan dengan senang hati dan kesadaran diri. Jadi di sini kita akan tahu dan melihat
bisa menilai karakter seseorang. Dari hal-hal tersebut kita akan bisa tahu bagaimana diri kamu sebenarnya. Karena dengan apa yang kamu lakukan, itu adalah kualitas dirimu. Di saat-saat seperti ini, kesadaran diri adalah hal yang sangat penting. Coba untuk sejenak kita kesampingkan semua rasa egois di tengah wabah yang mengancam kita semua. Kenapa masih ada dan kita masih sibuk dalam urusan membenci atau mencintai orang karena urusan politik? Mari berpikir bijak dan bertindak dengan bijak. Pikirkan setiap konsekuensi dari tindakan yang akan kita ambil, sekecil apapun itu. Tuhan sedang memanggil hambanya. Ia rindu pada hambanya yang teramat sangat mendustakannya. Namun tanpa sadar, beberapa hambanya hanya berjalan dengan kesombongan. Tidak ada yang bisa diandalkan dari saling menyalahkan. Masih ada saling-saling yang lain yang bisa dilahirkan, saling tolong-menolong, saling perhatian, saling membantu, saling peduli, dan saling-saling yang lain untuk merekatkan. Jangan renggang. Mari lockdown ego, arogansi, dan pertengkaran demi sesama. Allah tak akan melupakan kebaikan yang kau beri, kesusahan orang lain yang kau atasi, dan air mata yang hampir saja menangis lalu kau buat bahagia. Hiduplah di atas prinsip. Jadilah orang baik meskipun kau tak diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Karena setiap orang punya hari yang susah. Kamu membantu orang lain berarti sedang membantu dirimu sendiri. Semakin ikhlas kita melakukan kebaikan, semakin besar energi untuk mengetuk hati nurani seseorang untuk ikut melakukan kebaikan juga. Tak harus jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Karena melakukan yang terbaik pada hari ini akan membuahkan hasil terbaik dan membawa kita ke tempat yang terbaik pada masa nanti. Bantuan kecil dari kamu bisa menjadi sangat berarti bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja bantuan kecil yang kita berikan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Menjadi baik itu bukan tentang bisa atau tidak, tapi tentang mau atau tidak. Karena semua orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, tapi tidak semua orang mengambil kesempatan itu. Kebiasaan yang berulang secara konsisten akan membentuk Anda menjadi pribadi persis seperti kebiasaan Anda. Seorang insan yang bermanfaat adalah yang peduli terhadap agama dan sesamanya. Terima kasih orang-orang baik yang selalu memberi energi positif di saat persoalan hidup sedang pelik. Tetap ada ya. Pada akhirnya, seberapa buruk atau indahnya kejadian, ia akan perlahan berlalu. Ia akan tertinggal di belakang. Maka, jika kita ingin mengingat semuanya dengan lega, kita harus menerima dan memeluk kejadian itu. Semua berangkat dan terjadi karena ketetapannya. Maka, sudah pasti itu baik. Yang indah menguatkan, sementara yang buruk memberi pelajaran. Lakukan upaya-upaya semua pencegahan yang bisa kamu lakukan, karena ini juga tentang iman, yaitu ikhtiar. Buat COVID-19 yang takut dengan dirimu, karena kau terlalu kuat untuk ditaklukkan. Jangan takut corona. Kau punya rangkaian perisai. Kau dijaga 4 malaikat Allah tanpa henti dan jeda. Kau punya doa yang akan menjadi tentaramu yang siap menembak COVID-19. Beri selaput dirimu dengan zikirmu dan sholawatmu melebihi maskermu. Lawan ia dengan sedekah, bukan semakin pelit. Kau punya istighfar untuk meruntuhkan keberadaan COVID-19, bak sabun alkoholmu.
kau punya husnudzon yang paling ampuh dari penangkal virus manapun. Maka tenanglah dan tetaplah ikhtiarlah yang terbaik. Semakin hari, makin banyak pintu yang tertutup karena wabah corona. Tapi ketahuilah, hanya pintu taubat yang akan selalu terbuka. Ya Allah, andai benar dunia sudah tua dan janjimu tentang hari kiamat sudah tiba, kau berikan kita kekuatan untuk berubah, bertobat, dan kelak matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabbi, kamilah hamba-Mu yang selalu membangkang dengan teguran-Mu, selalu lalai atas perintah-Mu, namun nikmat-Mu senantiasa murah pada kami. Ampuni kami ya Rabb, ya Rabbi, golongkanlah kami bersama orang-orang yang selamat. Ya Allah, kami berdoa untuk semua orang yang terkena dampak virus corona ini. Kami mohon sembuhkanlah yang sakit, lindungilah yang sehat, dan hiburlah mereka yang kehilangan. Hilangkanlah wabah virus COVID-19 di negara tempat kami beribadah ini, agar semua bisa beribadah dengan normal. Semoga Allah menolong dan menjaga kita dalam menapaki kehidupan untuk menjalani semua yang Dia takdirkan. Amin. Menasihati bukan berarti diri kita lebih baik, namun karena saling ingat mengingatkan adalah kewajiban kita semua. Pada akhirnya, kamu akan memandang positif hal-hal buruk yang pernah kamu lewati dan berterima kasih, karena pikiran dan hatimu mau terbuka dan menerima. Jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.